kita beralih ke isu lain kali Pak Kiai ya. Karena cukup marak juga diperbincangkan bagaimana kemudian wacana yang dikeluarkan dari tim transisi Donald Trump yang mewacanakan bahwa masyarakat Gaza 2 juta orang Gaza ini kemudian direlokasi sementara ke Indonesia sembari kemudian Gaza dibangun kembali. Ada yang kemudian menyambut baik hal ini, tapi juga sebagian besar justru menolak hal ini. Tapi bagaimana kemudian kalau Pak Kiai yang juga sekaligus sering mengikuti dan juga mengawal bagaimana kemerdekaan Palestina, menanggapi hal ini Pak Kiai? Menurut saya itu akal-akalan aja. Dan yang mendukung relokasi itu adalah anteknya di sana. Menurut saya. Coba dirasionalkan saja. Pertama persoalannya di Gaza, sudah gencatan senjata. Kan sudah aman. Kalau Amerika mau benar-benar berpihak pada keadilan, bukan berpihak pada Israel. Karena yang tidak patuh dan berkali-kali melanggar terhadap perjanjian adalah Israel. Bahkan ketika mau gencatan senjata pun masih ngebom dulu, masih banyak korban kan gitu ya. Yang kedua, ketika mereka mau melakukan konstruksi, gitu kan, kita bisa melihat Gaza itu luas. Buat apa dikeluarkan? Kan mereka juga bisa diajak bersama-sama. Yang nyaman dengan model bangunan, dengan model rumah mereka, kan mereka yang tahu karena rumahnya sendiri. Yang ketiga, kita tahulah apakah memang orang-orang Amerika itu adalah sayang dengan warga Palestina yang di Gaza. Kita tahu rahasia umum dan umumnya rahasia, persenjataan juga dikirim dari Amerika. Ini katanya atas dasar kemanusiaan. Atas dasar kemanusiaan, saya pikir kalau mau kemanusiaan nggak usah nyerang Israel. Dan itu jangan ngambil tanah-tanahnya Palestina, itu kemanusiaan. Ini kan parsial. Kemanusiaan ketika mau mengusir mereka dari tanahnya. Kalau pergi ke sini, itu kan diusir. Jadi nggak ada orang sama sekali. Perlawanan saya bukan memihak pada Hamas, saya hanya memihak kepada kemerdekaan Palestina. Siapapun yang mendukung kemerdekaan Palestina, kami, Majelis Ulama dan masyarakat kami di NU, itu Hasyim Asy'ari mengatakan syuhada karena mereka membela tanah airnya. Sekarang suruh pergi dari tanah airnya. Dari mana logiknya? Jadi ini bukan suudzon, ini fakta gitu. Bentuk pengusiran gitu menurut Itu Pak pengusiran. Mereka sudah dibangun. Siapa yang bisa menjamin kalau mereka umpamanya sampai di sini akan kembali ke sana? Apalagi mereka yang stateless, mereka nggak punya surat-surat. Dengan alasan itu mereka nggak masuk. Yang masuk hanya kecuali pendukungnya mereka. Kami juga pernah loh datang ke Lebanon dalam seminar. Kami ingin mengajak mereka untuk sekolah ke sini, untuk balik ke sana, bukan tinggal di sini. Boleh dalam sekolah tapi balik ke sana. Mereka nggak punya surat loh, nggak punya paspor, nggak punya kewarganegaraan mereka. Nah, kalau mereka ke sini itu balik lagi. Lain masalah di Indonesia. Mau taruh di mana di Indonesia 2 juta itu? Uang kita cari bagaimana anggaran makan siang aja bergizi sulit gitu ya. Lalu kita mau nanggung yang 2 juta. Apakah tidak menjadi masalah sosial? Maka saya apresiasi kepada Kemlu. Ketika mereka mewacanakan meskipun hanya wacana ya, di samping orang Gaza pun juga tidak mau, kami pun tidak mau. Saya pikir ini harus disampaikan di awal karena mungkin dia test the water ke kita. Mancing-mancing aja, gimana reaksinya? Indonesia paling getol tentang membela kemerdekaan Palestina. Coba kasih aja sekadar ke sana. Bukan itu yang kami bela adalah kemerdekaan dan mereka negaranya sendiri. Kami bantu di negaranya dan mereka hidup di negaranya. Itu disebut dengan tanah air. Hubbul waton minal iman. Cinta negara bagian dari iman. Kemudian mereka diusir dari negaranya. Lalu apa yang mau diperjuangkan mereka berikutnya? Sudah nggak ada tanah airnya kok. Nah itu yang harus kita pahami. Tidak percaya kalau bicara kemanusiaan. Karena kalau bicara kemanusiaan sebenarnya adalah hentikan. 1 tahun lebih loh. Dan Amerika juga tidak melarang itu. Tidak melarang itu. Kalau coba di tempat lain mungkin udah pelanggaran HAM. Benyamin Netanyahu-nya sudah ditetapkan di pengadilan internasional bahwa dia kejahatan perang. Tapi apa bisa berbuat? Kan tidak juga. Jadi fakta-fakta ini menunjukkan bahwa mereka nggak bicara kemanusiaan. Anak kecil dibunuh, ibu-ibu dibunuh, orang tua juga dibunuh. Itu yang perlu dibicarain kemanusiaan. Bukan konstruksi orang dikeluarkan atas nama kemanusiaan. Ini kan hanya menghilangkan jejak saja. Dan 46.000 lebih yang meninggal gara-gara serangannya Israel itu. Menurut saya Indonesia sepakat, saya pikir semuanya yang melihat tentang kedaulatan dan harus dimusnahkan, harus dihabiskan seluruh penjajahan di muka bumi tidak menerima itu. Nah, kalau menerima itu saya pikir orang yang tak ngerti konstitusi atau pengkhianat terhadap konstitusi kita. Pengkhianatan terhadap konstitusi karena banyak juga kemudian sebagian masyarakat Indonesia yang juga berpendapat bahwa jangan hanya berhenti di boikot saja ataupun kemudian hanya berseru melakukan aksi saja. Terima dong mereka. Ya itu sang salahnya, logikanya logika false itu, udah palsu, sudah bolak-balik itu. Kita bilang boikot produk Israel itu biar Israel nggak punya kekuatan. Karena kekuatan mereka adalah ekonomi. Dan ekonomi itu yang menjadikan pembelian persenjataan mereka. Biar mereka tidak nyerang. Dan kalau mereka mau ke sini kan nggak usah kita bantu.
itu tanah airnya. Yang kita bantu adalah orang hidup di tanah airnya sendiri. Sebagaimana dulu Indonesia itu melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Yang lari begitu itu orang yang nggak cinta tanah air. Makanya dulu Kiai Hasyim Asy'ari di dalam fatwanya bahwa para pejuang yang ada di Palestina itu adalah mati syahid. Artinya apa? Membela negaranya karena ada negaranya. Kalau mereka dipindahkan ke sini, udah nggak ada negaranya lagi. Apa yang mau dibela lagi? Kita menerima dalam konteks ukhuwah basyariah, ya kemanusiaan kita, kemudian ukhuwah Islamiyah karena mayoritasnya 93% adalah Muslim. Tetapi tidak mereka dicabut ke sini di tempat itu. Di mana-mana proses perbaikan dan bantuan bukan orang dipindahkan. Kalau dipindahkan itu mereka sudah selesai penjajahannya. Kan kita bersama lah. Bangun bersama gimana? Mulai dulu tuh area tanahnya Palestina diambil dikit-dikit sampai sekarang menjadi banyak begitu. Kalau tidak ada sejarahnya namanya suudzon. Ini sudah sejarahnya ada, itu ya fakta namanya. Emang ada yang bilang suudzon ya Pak? Nah itu yang nggak benar itu. Nah itu dia, artinya kalau kemudian saat ini kita tahu jelas bahwa pemerintah Indonesia berdiri untuk menolak wacana tersebut untuk tetap mendukung kemerdekaan Palestina. Bagaimana kemudian kita Pak Kiai secara ukhuwah gitu ya bersama-sama untuk tetap berdiri bagi warga Palestina, kemudian saudara-saudara kami di Gaza untuk bisa mendukung kemerdekaan mereka, sembari juga memastikan bahwa nantinya Israel ini tidak akan mengkhianati fase pertama dari gencatan senjata ini. Pemerintah bisa apa Pak Kiai? Pemerintah kan bebas aktif ya, artinya harus menggunakan kekuatan-kekuatan lobi pemerintah. Jadi politik kita tetap membawa konstitusi kita akan menghilangkan, menghapuskan penjajahan di muka bumi ini. Ini harus dibawa. Siapa yang punya kekuatan harus dibawa untuk membawa kekuatan ini. Ya perjuangannya diplomasi, karena kalau melalui militer kan nggak mungkin kita sana. Makanya melalui diplomasi. Kemudian kita sebagai rakyat tentu membantu saudara-saudara kita yang ada di sana. Coba kita seluruh dunia adalah Indonesia yang paling aktif memberikan bantuan. Saya pernah ke Mesir, lewat Mesir ketika diblokade hanya di Baitus Shadaqah yang bisa masuk. Teman-teman yang dari Lazis MU, dari Muhammadiyah, Lazis No juga dari NU, dan juga lewat basnya yang di MU, itu lewatnya di Baitus Shadaqah. Bisa masuk ke mereka untuk memberikan bantuan. Karena itu kemanusiaan. Mau muslim mau tidak kita nggak nanya agamanya, tapi mereka lapar harus kita bantu. Demikian juga dengan tanah airnya, jangan diperkecil menjadi ini sahabat muslim. Iya, motivasi iman kita karena sesama muslim. Tapi dalam konteks perjuangan ini, perjuangan kita bersama adalah kemanusiaan yang lebih besar. Makanya kita membawa sumbangan ke sana berupa materi. Tidak ada barangkali sesatu kata Indonesia ini antar pemerintah masih kecil dan besar itu untuk menyumbang Palestina. Makanya kita sedih kalau ada orang yang menerima tentang bagaimana relokasi ke Indonesia. Karena logiknya nggak sampai. Kalau mau direlokasinya kemana? Ke Amerika saja. Direlokasi ke Israel. Karena gencatan senjata, baru itu kemanusiaan, lalu itu dibangun. Kalau merelokasi, meskipun mereka juga nggak mau, kenapa? Sudah tahu ketika dipindahkan tempatnya nggak bisa balik lagi dan bisa dikuasai oleh mereka. Itu sudah faktanya banyak. Nah, akal-akalan ini ya, dengan melihat track record sejarah bagaimana kemudian Israel mengingkari berbagai peraturan gitu Pak Kiai. Ya orang percaya dan tidak sama kan dengan tokoh ada track recordnya, kan? Integritasnya. Tadi bagaimana bisa menjamin Israel tidak mengingkari terhadap perjanjian? Gak ada yang bisa menjamin. Karena polanya begitu mereka. Harus menguasai, mereka harus bikin Israel raya. Kan itu cita-cita mereka. Harus menghabis. Yerusalem Timur dulu adalah miliknya dari Yordan. Yordan diambil hanya karena diserang katanya. Tapi kan Israel ambil semua akhirnya. Dan kalau kembali kepada mereka klaimnya milik mereka, coba kembalikan pada klaim 2000 tahun yang lalu itu udah orang Palestina di sana. Ya Nabi Daud juga di sana. Jadi kalau kembali ke sejarah itu nggak selesai-selesai. Sekarang pengakuan internasional itu siapa? Pengakuan sekarang itu siapa kan begitu? Bukan kalau kembali pada sejarah semua itu milik kita semua karena cucu Adam semua kan. Nah itu kalau kembali kepada sejarah. Jadi kalau ini dibawa pada sejarah saja dalam memahami Israel itu salah. Tapi juga ada konteks sekarang. Dan jelas adalah dulu adalah tempat tinggalnya. Sekarang mayoritas adalah Muslim itu dan Palestina mereka datang dan kemudian mereka memperkuat. Dan mereka memperbesar dan mengambil tanah-tanah dari mereka itu. Itulah yang kita lihat bahwa relokasi itu adalah modus hanya untuk menguasai tanah itu. Dan mungkin nanti hanya orang-orang yang dianggap itu pro dengan mereka sebagai bayangan kamuflase saja. Intinya di dalamnya ada penguasaan mereka. Sekarang pun kita mau ke Baitul Maqdis, lewat mana visanya? Lewat mereka. Bukan lewat dengan pemerintahan Palestina loh, lewat dengan pemerintahan Israel. Padahal di Baitul Maqdis itu punya siapa? Kan Palestina.
Mereka ternyata mau ngasih, apalagi dikonstruksi seperti ini. Nah, ini kan fakta, ini bukan hanya ngira-ngira atau karena ketidaksukaan, tidak, tapi ada fakta yang merentes sehingga pantas kalau kita tidak percaya. Gitu. Dan bagaimana kemudian kita bisa mendukung kemerdekaan Palestina dengan juga memberikan hak-hak bagi mereka, itu dia yang kemudian hak mereka hidup dengan damai, hak mereka untuk juga mendapatkan pendidikan, hak mereka untuk aktualisasi, hampir mereka nggak punya loh. Mereka hanya berpikir bagaimana bisa hidup. Mereka hanya gencatan senjata, kembali pada rumahnya yang hancur pun mereka udah senang. Jadi bukan karena di luar tuh banyak enak, tidak. Kembali pada rumahnya yang tinggal puing-puingnya pun mereka senang. Betapa asal mereka berada di tanah. Asal mereka di ada tanahnya itu. Dan ini menurut saya harus menjadi gambaran kita, sebagaimana para pejuang kita dulu di Indonesia. Banyak yang meninggal, mungkin dia dicap teroris dan seterusnya. Padahal dia membela tanah air. Ya memang teroris bagi penjajah. Itu dia Pak Kiai, bagaimana kemudian kita tidak hanya kemudian memberikan kemerdekaan bagi Palestina, tapi juga memberikan hak-hak itu tadi. Berbicara mengenai hak, nampaknya patut juga Pak Kiai kalau kemudian kita membahas bagaimana hak masyarakat para nelayan di Tangerang, Banten dengan adanya pagar misterius yang tadinya gitu Pak Kiai hingga saat ini yang sudah membentang hingga 30 km. Nampaknya Pak Kiai juga harus bersuara mengenai hal ini. Tapi nanti ya Pak Kiai, sesaat lagi di One on One untuk Anda.